Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Kali ini kita akan nonton alur cerita film 47 Ronin. Film dibuka dengan narasi tentang Jepang pada zaman dahulu yang dihuni oleh penyihir dan samurai dan terlarang bagi orang asing. Negeri itu diperintah oleh seorang shogun dan samurai yang gagal melindungi tuan mereka, maka mereka akan merasa malu kepada seluruh rakyat Jepang. Lalu dia akan menjadi Ronin. Memahami legenda 47 Ronin sama halnya mengetahui seluruh kisah Jepang. Seorang anak laki-laki bernama Kai berlari melalui hutan. Dia ambruk dan jatuh. Dengan wajah jatuh terlebih dahulu, dia ditemukan oleh sekelompok samurai. Mereka melihat bekas cakar di bagian belakang kepala anak itu. Seorang samurai bernama Oishi mencoba mendorong wajah Kai ke dalam air, tetapi Kai melawan dan meraih pedang Oishi. Tuan mereka, Lord Asano, membawa Kai bersama mereka ke provinsi mereka bernama Ako. Seiring berjalannya waktu, Kai merangkai hubungannya dengan putri Asano yang bernama Mika. Samurai lainnya tidak menyukai Kai karena dia adalah half-blood atau darah campuran. Bertahun-tahun kemudian, Kai yang diperankan oleh Keanu Reeves yang telah dewasa berada di sebuah hutan. Para samurai mendekatinya dan menanyakan kepadanya tentang keberadaan suatu hewan yang melewati jalur tersebut. Tiba-tiba mereka diserang oleh binatang raksasa dengan tanduk besar. Binatang itu berlari melintasi hutan, hampir menyerang samurai Yasuno. Kai meraih pedang Yasuno dan menusukkannya ke dada binatang itu. Kai terseret sambil memegang pedang hingga binatang itu terjatuh dan mati. Kai mengembalikan pedangnya kepada Yasuno. Rombongan samurai datang. Lord Asano memuji keberanian Yasuno karena mereka mengira Yasuno lah yang telah membunuh binatang itu. Ketika mereka hendak pergi, Oishi melihat tangan Kai berdarah dan dia tahu tentang kebenaran sebenarnya. Namun tetap saja dia tidak menyukai Kai karena ia keturunan campuran. Dari kejauhan, Kai melihat seekor rubah putih dengan sebelah mata berwarna emas dan sebelahnya lagi berwarna biru. Para samurai kembali dari perjalanan mereka. Mika berlari untuk menanyakan apakah ada yang terluka. Ayahnya tahu siapa yang dia cari. Mika kemudian menemui Kai di gubuk kecilnya dan melihat bahwa terdapat luka di punggungnya. Dia merawatnya dengan menyakannya dengan sebuah kain. Kai tahu pasti bahwa mereka tidak bisa bersama karena dia bukanlah keturunan bangsawan dan hanya keturunan campuran. Lord Kira, seorang penguasa provinsi saingan, mengunjungi Ako untuk persiapan kedatangan shogun mereka. Bersamanya adalah seorang penyihir wanita bernama Mizuki. Kai memperhatikannya di antara selir dan melihat matanya yang berwarna seperti mata rubah putih yang dilihatnya kemarin. Dia melaporkan hal ini kepada Oishi, tuan barunya. Oishi menolak informasinya dan menganggap Kai hanya terpesona oleh seorang wanita cantik. Kemudian duel perkelahian diadakan disaksikan langsung oleh shogun. Kira mengirimkan satu petarungnya yang dijuluki Lovecraftian Samurai. Awalnya Yasuno yang menjadi petarung bagi Lord Asano. Namun, Kai dan anak Oishi yang bernama Chikara menemukan Yasuno telah tak berdaya dengan matanya yang berubah. Kai mengungkapkan bahwa dia telah disihir. Kai kemudian mengenakan baju besi merah dan topeng untuk berduel dengan samurai Kira. Kai pun terlibat dalam duel baku hantam yang sengit. Namun, dia berhasil dikalahkan dan penutup kepala yang ia gunakan terlepas, yang mengungkapkan identitasnya ke semua orang. Shogun memerintahkan samurai untuk membunuh Kai. Mika berteriak dan langsung menghalau tebasan katana itu. Asano kemudian meminta maaf pada Shogun, mengatakan kekacauan ini adalah salahnya. Kai kemudian dipukuli hingga dia tidak sadarkan diri. Mizuki merasakan kelemahan Asano saat ini. Dia kemudian mengekstrak semacam cairan ungu dari darah di lengan Kira dan menghirupnya, menciptakan seekor laba-laba. Dia merayap ke kamar Asano saat dia tidur, membiarkan laba-laba itu lepas. Kemudian laba-laba itu merayap di wajahnya dan melepaskan cairan ke mulut Asano dan kemudian menyihirnya. Itu menyebabkan halusinasi di mana Asano mendengar Mika berteriak dan memanggilnya. Dia melihat Kira menyerang putrinya dan dia mengiris punggungnya dan bersiap untuk menghantamnya. Asano kemudian ditahan oleh prajurit lain saat sihirnya mulai hilang dan ia melihat bahwa Kira tidak sama sekali menyerang Mika. Karena dia menyerang Kira yang tidak bersenjata, Shogun menghukum mati Asano. Dia mengizinkan Asano untuk melakukan seppuku sehingga dia bisa mati dengan terhormat seperti saat dia hidup. Asano memberitahu Oishi bahwa dia melakukan ini untuk melestarikan klan mereka
dan memintanya untuk menjaga Mika. Upacara diadakan dengan Asano keluar menggunakan jubah putih. Kai tidak hadir di sana. Ia masih terbaring tak berdaya akibat pemukulan yang ia dapatkan. Namun, dia merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Di tempat eksekusi, Mika melihat ayahnya menusukkan pisau ke perutnya. Dan kemudian Oishi dengan penyesalan di matanya memenggal kepala tuannya sendiri. Shogun menyatakan bahwa para samurai aku sekarang adalah Ronin. Di tempat lain, dua wanita terlihat memberi Mika sebotol racun untuk diminum sehingga dia bisa mengakhiri penderitaannya. Tapi dia menjawab bahwa aku belum jatuh. Sebelum Shogun pergi, dia memberikan Mika masa berkabung selama setahun sebelum dia akan dinikahkan dengan Kira. Dia juga memerintahkan Oishi dan samurai untuk tidak berusaha membalas dendam atas kematian tuan mereka. Kira kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan Oishi ke dalam lubang bawah tanah karena takut akan pembalasan. Setahun kemudian, Oishi ditarik keluar dari lubang oleh istrinya yang bernama Riku dan Chikara anaknya. Dia diberitahu bahwa Kira akan segera menikah dengan Mika. Selain itu, Kai telah dijual sebagai budak ke Pulau Dutch. Oishi kemudian memerintahkan anaknya untuk menyiapkan kuda dan ia pergi untuk menemukan Kai. Oishi kemudian berhasil bertemu dengan Kai dan melihatnya sedang berduel dengan seorang pria berbadan besar. Kai mengalahkan pria itu dan memenggalnya, yang membuat semua orang di sekitarnya bersorak. Oishi masuk, membuat semua orang percaya duel lain akan berlangsung sengit. Keduanya bertarung dengan pedang mereka sembari Oishi memberitahu Kai kedatangannya. Namun Kai tidak langsung sadar karena tampak di pikirannya hanya tentang pembunuhan saja. Kemudian Oishi mengatakan bahwa Mika membutuhkan bantuannya dan Kai pun tersadar dan mereka segera kabur dari lokasi itu. Kai dan Oishi mengumpulkan Ronin yang tersisa. Bersama-sama, mereka bersumpah untuk membalaskan dendam tuan mereka dan mengirim Kira ke neraka. Oishi mengambil peta dan berkata dia akan membawa mereka ke desa di mana mereka akan diberikan pedang. Kemudian para Ronin melakukan perjalanan ke desa Outo, tempat para pembuat pedang tinggal. Namun desa itu tampak sepi dan hanya ada para prajurit Kira. Oishi dan yang lainnya kemudian menghampiri mereka dengan menyamar sebagai kelompok petani. Namun penyamaran tersebut terungkap setelah para prajurit Kira tersebut mencurigai tangan mereka yang tak tampak seperti tangan seorang petani. Kai dengan sigap kemudian langsung membunuh mereka sampai tak ada yang tersisa. Kai kemudian memberitahu Oishi bahwa ada satu tempat di mana mereka bisa memperoleh pedang, yaitu di hutan Tengu. Awalnya Oishi tidak percaya apakah daerah itu benar-benar ada, namun akhirnya mereka pergi. Kai kemudian memandu para Ronin ke kuil milik Tengu. Ini adalah tempat ia berasal, di mana ia diajarkan untuk membunuh dan menggunakan sihir. Namun Kai menolak untuk hal-hal tersebut, jadi ia melarikan diri. Dia berjanji kepada Oishi bahwa mereka akan memberikannya pedang, tetapi Oishi tidak boleh sekalipun menghunus pedangnya, terlepas dari apa yang dia lihat. Kai kemudian pergi untuk berbicara dengan Dewa Tengu, seorang pria dengan wajah seperti ular. Kai kemudian meminta pedangnya yang tertancap di tanah, dan dewa itu menyuruhnya untuk mengambilnya. Dia mulai mengejek Kai tentang masa kecilnya, sementara Oishi berada di ruangan yang sama dengan para Tengu lainnya. Namun tak lama, Yasuno datang karena sebelumnya ia merasa curiga bahwa Kai akan membunuh Oishi di dalam. Yasuno kemudian menghunus pedangnya dan Oishi menyaksikan langsung bagaimana pasukan Tengu menyerang anak buahnya dengan brutal. Tetapi Oishi menjaga perkataan Kai untuk tidak menarik pedangnya. Sementara Dewa Tengu menantang Kai, jika dia dapat mencapai pedang terlebih dahulu, maka pedang itu bisa ia miliki. Dan Kai pun berhasil mengambil pedang itu dan hampir memenggalnya, namun akhirnya ia pergi. Kai kemudian menemui Oishi dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah diberikan pedang mereka karena dia lulus dalam tesnya karena tidak mengeluarkan sedikit pun pedangnya. Apa yang dia lihat adalah ilusi semata dan semua anak buahnya pun selamat. Di tempat lain, Mizuki menyamar sebagai seorang geisha dan menyusup ke desa terdekat. Dia menggoda seorang Ronin tempat sebelum Ronin tersebut memberitahu informasi kepada Oishi bahwa rombongan Kira akan segera pergi ke suatu tempat. Para Ronin beserta Kai rupanya dijebak. Mizuki melepaskan kekuatan apinya untuk menyerang Ronin pengkhianat tersebut, sementara prajurit Kira menyerang para Ronin dengan membabi buta. The Lovecraftian Samurai juga masuk ke sana, membunuh beberapa Ronin sementara yang lainnya dibakar hidup-hidup. Setelah mereka tampak telah memusnahkan sebagian besar Ronin, Mizuki mengambil pedang Oishi yang tertinggal di sana.
lalu ia pun pergi. Di tempat persembunyian mereka, Kai dan Oishi menemui salah satu Ronin yang masih hidup. Ia bernama Baso. Ia mengaku pada Kai bahwa dulu ketika masih anak-anak, dia sering melempari Kai dengan batu. Kai bilang dia tahu semua itu ulahnya karena dia melihat perutnya mencuat dari balik pepohonan. Baso meminta maaf padanya sebelum akhirnya ia tewas. Oishi pun tampak menyesal setelah kematian tuan mereka dahulu. Di tempat Kira, Mizuki pergi ke kamar Mika saat dia sedang tertidur. Dia mengejeknya dengan mengatakan bahwa Kai, Oishi, dan Ronin lainnya telah tewas. Mizuki kemudian menancapkan sebuah belati di samping wajah Mika, mengatakan bahwa dia telah berjanji kepada Kira untuk tidak menyakitinya, tapi apapun yang dilakukan Mika bukanlah urusan Mizuki. Tampaknya di sini Mizuki berharap Mika akan menggunakan belati itu untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum para Ronin membuat penghormatan terakhir mereka, Yasuno meminta maaf kepada Kai atas ketidakhormatannya dan ia menunjukkan rasa terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya dari binatang buas waktu itu. Dia memberinya pedang milik Buso dan memberitahunya bahwa seorang samurai memakai 2 pedang untuk bertarung. Kai kemudian mengambil pedangnya. 47 Ronin kemudian menandatangani nama mereka pada sebuah gulungan dan menandainya dengan darah mereka untuk memperingati apa yang akan mereka lakukan untuk menghormati tuan mereka. Dalam perjalanan mereka kembali ke Ako, mereka bertemu sekelompok pemain hiburan yang dahulu pernah bermain di Ako. Mereka mengenali Oishi dan Ronin lainnya. Kemudian Oishi memohon agar mereka mau membantu. Kai dan Oishi kemudian menyelinap ke Ako dengan para pemain saat pernikahan Kira dan Mika akan segera dimulai. Sisa Ronin lainnya menyelinap masuk dengan memanjat dinding dan membunuh satu persatu penjaga Kira. Sebuah pertunjukan ditampilkan dengan Oishi yang menyamar jadi pemeran utama. Dia bergerak lebih dekat ke tempat Kira sebelum pertempuran terjadi antara anak buahnya dan Ronin. Ronin pun kemudian menyerang dan terjadi perkelahian yang sengit antara dua kubu tersebut. Namun Kira berhasil kabur bersama Mika. Mizuki menyelinap pergi dalam kekacauan tersebut, sementara The Lovecraftian Samurai pergi untuk menyerang. Namun para Ronin berhasil memancingnya dan melemparkan bom yang membuat tubuhnya meledak berkeping-keping. Saat Kira dan Mika berlari, Mika mengeluarkan sebuah pisau yang diberikan Mizuki padanya dan mencoba menusuk Kira. Beberapa penjaga tiba sebelum kejadian, memberi Mika kesempatan untuk berlari. Oishi menemukan Kira dan mulai melawannya. Sementara di tempat lain, Kai bertemu kembali dengan Mika dan memeluknya. Namun mereka terpojok oleh Mizuki. Kai kemudian mengatakan dia tidak takut padanya. Mizuki kemudian berubah menjadi bentuk naga seperti ular besar, menerjang ke arah Kai saat dia menghunus pedangnya untuk melawannya. Dia hampir membunuhnya berkali-kali, sampai dia mengira dia telah menyatukannya. Kemudian Kai melihat Mizuki siap untuk membunuh Mika. Ketika Kai melihat Mizuki siap untuk membunuh Mika, dia meraih pedangnya dan dengan cepat bergerak tepat waktu untuk mengarahkan pedangnya ke atas kepala Mizuki. Dia pun kembali ke bentuk manusia sebelum dia akhirnya tewas. Di tempat lain, pertarungan Oishi dengan Kira memuncak di sebuah ruangan. Oishi menodongkan pisau ke perut Kira dan berkata, "Ketahuilah sekarang seberapa dalam keberanian tuanku." Dia kemudian menusukkan pisau ke dada Kira dan kemudian memenggalnya. Oishi membawa kepala Kira yang terpenggal ke hadapan semua orang, mengakhiri pertempuran itu. Ronin kemudian melakukan perjalanan ke makam Lord Asano setelah membalas kematiannya dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Oishi kemudian berbicara kepada Shogun dan mengakui kejahatannya. Dia hanya meminta agar anak buahnya dihormati atas tindakan mereka. Awalnya Shogun mengatakan bahwa kejahatan mereka dapat dihukum dengan hukuman gantung. Namun, dia menghormati kehormatan dalam membalas dendam Lord Asano. Dia mengizinkan mereka untuk melakukan bunuh diri yang terhormat atau dalam bahasa Jepangnya adalah seppuku. Oishi meneteskan air mata, begitu pula Mika. Kai dan Mika sebelumnya bertemu dan saling menjalin asmara antara keduanya sebelum akhirnya ia harus menebus kesalahannya. Mereka berjanji untuk menemukan satu sama lain di kehidupan selanjutnya. Mereka pun berbagi satu ciuman terakhir. Upacara seppuku Ronin berlangsung. Shogun memanggil Chikara keluar dan mengizinkannya untuk tetap hidup sehingga dia dapat meneruskan garis keturunan Oishi. Kai dan Mika saling berpandangan untuk terakhir kalinya sambil Kai menusukkan pisau ke perutnya. Kemudian Mika berada di jembatan membaca pesan dari Kai, mengulangi janjinya kepadanya bahwa dia akan mencarinya di dunia manapun dia berada selanjutnya. Di akhir cerita, narator menyatakan bahwa legenda 47 Ronin hidup selama beberapa generasi. Teks di bagian akhir tersebut menyatakan bahwa setiap tanggal 14 Desember
ribuan orang berkumpul di pemakaman para Ronin untuk menghormati apa yang mereka lakukan. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang mereka alami, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Stay tune!